Oke, kali ini kita akan mereview film berjudul Catch Me If You Can. Film ini kisah nyata dari Frank William Abagnale. Film diawali ketika Frank dijenguk oleh seorang FBI bernama Hen. Di sini Frank mengambil kesempatan ketika ia sedang sakit dan berpura-pura pingsan. Lantas, ketika dibawa ke ruang medis, Frank segera kabur ketika petugas sedang lengah. Terlihat Frank mencoba kabur walaupun kondisinya kurang baik, hingga ia menyerah dan mengajak Hen untuk pulang. Scene beralih ke masa lalu, pada tahun 1963, ketika Frank berada di sebuah acara penghargaan ayahnya. Ayahnya merasa senang telah ditemani oleh istrinya dan Frank Junior. Kemudian Frank dan keluarganya sedang mengadakan pesta di rumahnya. Keesokan harinya, Frank diajak ayahnya untuk pergi ke bank untuk meminjam uang, dikarenakan ayahnya kalah di pengadilan atas penipuan pajak. Akibatnya semua harta mereka habis dan ibu Frank mulai mencari pekerjaan. Lantas, tepat di hari ulang tahun ke-16-nya, Frank diberi sebuah buku tabungan berisi $25 dan 50 lembar cek oleh ayahnya. Sekarang Frank bisa melakukan apapun yang diinginkannya. Scene beralih ketika Frank memulai sekolah barunya. Di hari pertama, ia mendapat ejekan dari beberapa siswa. Lantas, ia mencoba berpura-pura menjadi guru pengganti. Frank menyuruh semua murid membuka buku dan membacanya. Lalu, Frank mempermalukan pria tersebut untuk membaca buku di depan kelas. Kemudian kedua orang tua Frank dipanggil karena kekacauan yang dibuatnya, yang mana ia menyamar menjadi guru dan mengadakan rapat kepada orang tua murid untuk karya wisata ke pabrik roti. Scene beralih ketika Frank pulang ke rumah dan melihat Jack Barnes berada di kamar bersama ibunya. Lalu Frank merasa jika ibunya telah berselingkuh dengan Jack Barnes. Tak lama kemudian Jack Barnes segera pamit untuk pergi. Di sini Frank merasa begitu kecewa dan sedih terhadap ibunya. Selang beberapa waktu, kedua orang tua Frank bercerai, lantas membuatnya sangat stres. Lalu Frank pergi dari rumah dan menuju Grand Central dengan menanyakan bisakah menggunakan cek. Setibanya di sana, ia malah diusir pulang oleh Tuan Mudrik dikarenakan dua cek tersebut tak diterima. Dari kejadian tersebut, Frank mulai mencoba membuat cek palsu dengan berbagai cara. Namun tetap saja cek yang ia buat selalu ditolak oleh bank. Hingga suatu ketika, Frank mencoba mengenal lebih dalam tentang pekerjaan seorang pilot. Frank menyamar menjadi siswa penulis artikel di koran sekolah dan ingin mewawancarai Tuan Morgan untuk menanyakan kiat menjadi seorang pilot. Ia menanyakan bagaimana cara menentukan identitas seorang pilot, serta cara mendapatkan seragam pilot. Lalu Frank mencoba memesan seragam pilot di Polaroid, dan mulai menggunakan salinan identitas yang ia dapat saat wawancara. Akhirnya Frank mendapatkan seragam, dan ia berhasil mencairkan cek senilai $100 pertamanya. Kemudian ia semakin menggila dengan mencairkan berbagai cek ke semua bank, dan di bandara dengan bermodalkan logo dari miniatur pesawat. Di sini Frank mencoba terbang ke Miami dengan menggunakan tiket gratis. Terlihat seorang pramugari mengajaknya untuk minum bersama setelah lepas landas. Lantas Frank menemui Mercy di kabin dan mereka saling mengobrol. Lalu mereka melakukan adegan bercocok tanam. Di Miami, Frank mencairkan banyak uang dengan cek yang ia miliki. Scene beralih ketika Frank bertemu ayahnya dan makan bersama. Setelah bertemu ayahnya, Frank pergi ke Hollywood, California. Terlihat agen FBI mencari Frank di sebuah penginapan. Lantas, Hen mencoba mendobrak dan bertemu Frank. Namun, Frank mengaku ia adalah Barry Allen, agen FBI dari Dinas Rahasia Amerika Serikat. Hingga akhirnya Frank berhasil mengelabui Hen dan segera kabur. Scene beralih ketika Frank menghubungi Hen dan mengaku kalau ia adalah Barry Allen. Kemudian ia mengajak bertemu, namun Hen mengatakan ia tidak akan tertipu untuk kedua kalinya dan akan segera menangkap Frank di hari Natal. Scene beralih ketika Frank pergi meninggalkan kamarnya
Di sisi lain, Hen mencoba menemui Paula di kediamannya. Hen menanyakan tentang mantan suaminya, Frank, dan menanyakan pelaporan hilangnya Frank Junior. Lalu, Hen menanyakan bisakah menunjukkan foto Frank Junior. Lantas, mereka mendapatkan info lengkap, yaitu buronan mereka adalah Frank Abagnale berusia 17 tahun. Scene beralih ketika Frank sedang berada di sebuah pesta. Lalu, Frank menanyakan kepada Brenda di mana kamar Tuan Applebaum. Brenda mengatakan bahwa Tuan Baum berada di ruang pengujian 7 dan dirawat oleh Dr. Aslan. Lalu Frank menanyakan apakah di rumah sakit tersebut sedang mencari karyawan baru, serta ia mengatakan kalau dirinya seorang dokter. Lantas, Frank mencoba melamar ke rumah sakit dengan membuat ijazah lulusan dokter terbaik di Harvard. Dan ia bekerja pada shift malam, mengawasi 6 dokter dan 20 perawat. Terlihat Brenda memberikan laporan kepada Dr. Corner alias Frank. Di sini Brenda jatuh cinta kepada Frank dan menggoda Frank di saat hujan begitu deras. Lalu Brenda mengajak Frank untuk bercocok tanam. Dan Frank segera melayani Brenda. Kemudian Frank mendapatkan pasien darurat dan ia segera mendatanginya. Lantas ia menyuruh beberapa dokter untuk mengambil tindakan. Scene beralih ketika Hen mendatangi Mr. Frank Abagnale. Lantas ia mendapatkan surat terakhir Frank dan menyuruh anggotanya mendatangi lokasi apartemen Riverbend di Atlanta, Georgia. Di sisi lain, Frank sedang berduaan dengan Brenda. Ternyata Brenda mengakui ia pernah melakukan aborsi karena pernah bercocok tanam dengan teman golf ayahnya. Lalu Frank mengajak Brenda bertunangan supaya Brenda diterima oleh keluarganya kembali. Kemudian mereka pergi ke rumah orang tua Brenda dan mengatakan mereka akan segera bertunangan. Terlihat mereka sedang makan malam bersama. Di sisi lain, FBI mendatangi rumah sakit dan mencari Frank, namun mereka tak menemukannya. Scene berganti ketika ayah Brenda menanyakan siapa sebenarnya Frank. Lantas Frank mengakui bahwa dia bukan dokter, pengacara maupun pilot, melainkan dia hanya seorang remaja yang jatuh cinta kepada Brenda. Di luar dugaan bahwa ayah Brenda dulu melakukan banyak kebohongan hingga ia melamar Carol, ibu Brenda. Lantas ayah Brenda menyetujui Frank dan menyuruhnya untuk tetap semangat. Lalu ia memberi pekerjaan dan Frank mendapat pekerjaan barunya di kejaksaan. Terlihat Frank dan keluarga Brenda sedang menonton dan menyanyi bersama. Kemudian Frank menemui ayahnya di sebuah bar dan mereka saling mengobrol. Hingga akhirnya ayahnya mengatakan bahwa ibunya telah menikah dan Frank sedang jadi buronan. Lalu Frank kesal kepada ayahnya karena tak mencoba menghentikan Frank dan ia pun segera pergi. Lalu Frank menghubungi Hen dan mengatakan bahwa sekarang ia sudah berhenti. Frank ingin semuanya berakhir, namun Hen mengatakan Frank telah mengambil uang 4 juta dolar dan Frank harus bertanggung jawab atas tindakannya. Kemudian tiba di hari pesta pernikahan Frank dan Brenda. Mereka sangat senang karena akhirnya bisa menikah. Lalu FBI datang dan mencoba menangkap Frank. Hingga akhirnya Frank menjelaskan kepada Brenda siapa sebenarnya dirinya. Frank mengatakan ia memiliki banyak uang untuk hidup bersama Brenda hingga tua nanti. Lantas, Frank segera pergi dan menyuruh Brenda menemuinya 2 hari ke depan di Bandara Miami jam 10. Lantas, Hen mencoba naik ke lantai atas dan mendekati kamar mereka. Namun, Hen gagal menemukan Frank dikarenakan ia telah pergi. 2 hari setelah kejadian, Frank datang ke bandara dan ia menunggu Brenda. Hingga ia melihat Brenda dan segera mendatanginya. Namun Brenda dikawal oleh FBI dan di sekeliling bandara telah diawasi oleh FBI. Lalu Frank meninggalkan Brenda dan segera mengurungkan niatnya masuk ke dalam bandara. Frank mencoba merekrut beberapa calon pramugari untuk kerja di American Farm. Hingga akhirnya ia ditemani 8 pramugari dan masuk ke dalam bandara dengan santai. Lalu Hen mendapat informasi bahwa ada seorang co-pilot sedang parkir di luar. Lantas, Hen dan yang lainnya mengejar pria tersebut. Ternyata pria tersebut bukan Frank, melainkan suruhan Frank untuk menunggu Hen Ratty. 2
7 bulan kemudian, Frank semakin menggila dan ia menukarkan cek ke berbagai negara. Kemudian, Hen mencoba menemui beberapa pakar pembuat cek. Lalu mereka mengatakan bahwa cek tersebut dibuat dengan alat yang sangat besar dan terletak di Perancis. Terlihat Hen sedang berada di Perancis dan menemui Frank. Frank sangat senang bisa bertemu dengan Hen setiap hari Natal. Hingga akhirnya Frank mempercayai perkataan Hen dan menyerahkan dirinya. Namun, polisi setempat malah menahan Frank di Perancis. Kemudian scene beralih ke masa sekarang. Frank baru mengetahui jika ayahnya telah meninggal. Lantas Frank sangat sedih dan ia pergi ke toilet. Hingga akhirnya ia kabur dari pesawat. Kemudian scene beralih ketika Frank tiba di rumah ibunya. Hingga Frank merasa sangat hancur ketika melihat ibunya telah memiliki keluarga baru. Dan FBI pun datang menangkapnya. Frank segera masuk ke dalam mobil. Lalu Frank dijatuhi hukuman 12 tahun penjara. Kemudian Hen datang menjenguk Frank dan ia mengatakan ia hendak pergi ke bandara mengejar pemalsu cek. Hingga akhirnya Hen mengajak bos untuk menemui Frank dan menanyakan apakah cek tersebut asli atau palsu. Lantas Frank menjelaskan kalau itu palsu dan ia menjelaskan secara terperinci. Lantas Frank mendapat tawaran bekerja di keuangan FBI di bawah pengawasan Hen Ratty. Frank menerima tawaran tersebut dan ia menanyakan seberapa lama ia akan bekerja. Dan Hen menjawab setiap hari. Lalu ketika Frank sedang berjalan di toko, ia mengingat kenangannya masa lalu. Hingga akhirnya Frank mencoba menekuni pekerjaan lamanya, yaitu menjadi pilot palsu. Namun Hen mengetahui rencana Frank. Lalu Hen membiarkan Frank berkeliaran untuk hari ini, dikarenakan ia percaya keesokan harinya Frank akan kembali masuk ke kantor. Ketika Hen sedang mengecek kasus pemalsuan cek, Frank datang dan mengatakan kalau cek tersebut adalah palsu. Lalu mereka mendiskusikan cek tersebut. Dan film pun berakhir. Oke, sekian alur cerita film kali ini. Thanks for watching.